Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Lidah-lidah api. Mari kita baca saudara dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Pada hari Pentakosta yang pertama, saudara, Roh Kudus dicurahkan berupa lidah-lidah nyala api. Sebab dikatakan pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, jadi waktu murid-murid berkumpul di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dinyatakan. Pada waktu itu Roh Kudus berupa lidah-lidah nyala api. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Lidah-lidah api ini, saudara, dikatakan di sini hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita baca, saudara, pada ayat yang keempat, maka kita akan tahu bahwa lidah-lidah nyala api ini, Roh Kudus ini, dia hinggap pada lidah-lidah murid-murid. Coba kita baca ya, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, berupa lidah-lidah api, dan lidah-lidah api ini menjamah setiap mulut, setiap lidah daripada murid-murid. Dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Ya, jadi lidah-lidah api yaitu Roh Kudus mulai bekerja, menjamah setiap lidah, menjamah setiap mulut dari murid-murid. Sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa Tuhan bekerja, cara Tuhan tidak pernah berubah. Ya, pada waktu gereja mula-mula di mana Tuhan mulai membangkitkan gerejanya yang perkasa, dimulai dengan pencurahan Roh Kudus berupa lidah-lidah api, dan lidah-lidah api ini menjamah mulut mereka, bibir mereka, sehingga mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau kita mundur ke belakang, saudara, dalam perjanjian lama, sebelum Tuhan memakai seseorang, sebelum Tuhan mengangkat seorang nabi, maka Tuhan juga berurusan dengan mulut atau bibir mereka. Coba kita baca dalam Yeremia 1 ayat 6 dan 9. Yeremia 1 ayat 6 dan 9 ini, saudara, menceritakan bagaimana waktu Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita baca ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, perhatikan saudara, dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memulai pekerjaannya, baik dalam mengutus seorang nabi, ataupun memulai gereja mula-mula. Yang Tuhan tangani lebih dulu adalah soal mulut. Ya. Satu lagi, saudara, dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai 8, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja tetap sama, saudara, ya. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Ini juga menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Nabi Yesaya. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara
yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Bara ini api, saudara ya. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan. Demikian saudara cara Tuhan waktu mengangkat seorang nabi, baik Yesaya maupun Yeremia, dimulai dengan menjamah bibir mereka, ya, menyentuhkan bara dalam mulut mereka. Demikian juga waktu pencurahan kuasa Roh Kudus, maka yang pertama-tama Roh Kudus jamah adalah bibir daripada murid-murid. Demikian juga kita, saudara, hari-hari ini kita mempersiapkan untuk kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah yang dapat kita persiapkan, saudara? Sangat sederhana. Mari kita perhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, saudara. Kita harus menjaga baik-baik mulut kita. Ya, jangan sampai kita berkata buruk, berkata kotor, ya, menggosip atau menceritakan kesalahan orang lain. Jangan, saudara. Kita persiapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus mulai dari bibir mulut kita. Kita berkata baik, berkata benar. Kita boleh menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain. Ya, jangan menceritakan keburukan orang atau menggosip, saudara. Ya, pada waktu itu memang benar lewat bibir mulut. Tapi waktu zaman sekarang, saudara, jari-jari kita juga seperti bibir mulut kita. Lewat sosial media, ya, kita bisa berinteraksi, berkata-kata. Mari kita perhatikan, saudara. Jangan sampai apa yang kita ketik itu sesuatu yang tidak baik. Kita menjaga bibir mulut kita. Untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, menjamah bibir kita. Dan dia memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Sangat sederhana, saudara. Bagi kita, saudara-saudara, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita lebih giat lagi mempergunakan lidah kita di dalam bahasa roh. Ya, membangun iman kita, rohani kita, dengan berkata-kata dalam bahasa roh yang sudah kita miliki. Supaya kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Saudara, pada hari kepenuhan Roh Kudus, saudara, bagi jemaat yang sudah waktu berkumpul, saudara, jemaat yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita memakai bahasa roh. Itu bagaikan kita menyalakan api, saudara. Di tengah-tengah sidang jemaat yang lain mungkin belum mendapatkan, belum kepenuhan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara yang belum kepenuhan Roh Kudus, mari waktu kita berdoa jangan tutup mulut, saudara. Kita buka mulut, katakan haleluya, haleluya. Kita gunakan bibir lidah kita, saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Maka Roh Kudus itu akan menjamah hidup kita lewat bibir mulut kita. Dan kita akan dikaruniai bahasa roh. Bagi teman-teman yang sudah dipenuhi bahasa roh, mari kita gunakan dengan aktif. Baik di rumah masing-masing dalam doa pribadi maupun saat kita datang dalam 10 hari doa ini. Supaya apa, saudara? Lewat api yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa membakar sidang jemaat yang lain. Lewat kuasa Roh Kudus, mereka yang belum dipenuhkan bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita dan semoga seluruh sidang jemaat GPDI Lembadi yang pada tahun ini dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku.